Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 7 Juni 2022, kita mendapatkan materi tentang review hasil core value ASN berakhlak. Lalu mendapatkan tugas membuat video kolaboratif tentang penerapan budaya core value ASN berakhlak. Kami dari kelompok 2, subkelompok 1, peserta pelatihan dasar CPNS, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan. Instansi pemerintah Kabupaten Tapin, golongan 2, angkatan 3, tahun 2022. Dari kelompok 1 yang beranggotakan NDH 11 atas nama Mauizati Hasanah, NDH 12 atas nama Merinda Dewi Astina, NDH 13 atas nama Muhammad Hikmatullah, NDH 14 atas nama Muhammad Rizky Atnadi, NDH 15 atas nama Nur Farida. Adapun penyampaian nilai-nilai ASN berakhlak yang pertama. Pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu memberikan pelayanan prima demi memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bersifat ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Pada prakteknya, dalam berorientasi pelayanan, kita harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Kita sebagai ASN harus mampu memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, di mana sebagai petugas yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dituntut untuk profesional, terutama pada saat memberikan pelayanan di tempat pendaftaran pasien. Kita harus memiliki sikap ramah, sopan, bertutur kata yang baik, dan jelas dalam memberikan informasi kepada pasien, sehingga mudah dipahami oleh pasien tentang alur pelayanan pendaftaran pasien yang akan berobat, karena tempat pendaftaran pasien merupakan bagian terdepan dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Kita sebagai ASN juga bersedia menerima kritikan dan saran dari masyarakat untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan. Berakhlak yang kedua adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Salah satu implementasi ASN dengan nilai akuntabel di tempat kerja yaitu dengan datang tepat waktu pada saat bekerja, karena disiplin waktu juga merupakan bentuk tanggung jawab ASN dalam pekerjaannya. Menggunakan alat transportasi dan barang elektronik milik puskesmas bukan untuk kepentingan pribadi, namun semata-mata digunakan untuk kelancaran pekerjaan. Selain itu, pegawai puskesmas juga tidak mudah tergiur dengan hadiah dalam bentuk apapun yang berbau gratifikasi. Untuk potensi penghambat yaitu masih ada petugas yang datang tidak sesuai dengan jam kerja dikarenakan berbagai faktor. Terkadang masih ada petugas yang memiliki sifat lupa akan kewenangan jabatannya sehingga disalahgunakan. Adapun cara mengatasinya yaitu memberikan teguran atau sanksi bagi petugas yang datang tidak tepat waktu dan melakukan BIMTEK rutin untuk menekankan pentingnya integritas dan menjauhi praktek penyalahgunaan jabatan. Kompeten. Pengembangan kompetensi meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap menjadi dasar dalam proses pengembangan kompetensi. Dalam lingkungan pekerjaan ASN, pengembangan dapat dilakukan dengan pendekatan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Pada penerapannya, terkait dengan kompetensi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, sering melakukan agenda rapat atau sosialisasi guna menambah pengetahuan dan wawasan, baik juga untuk pembenahan dan perbaikan kinerja agar menciptakan ASN yang profesional dan berkompeten. 4. Harmonis. Harmonis adalah kerjasama dan komunikasi yang baik antar pegawai, agar terciptanya suasana yang rukun, sehingga bekerja pun menjadi nyaman dan optimal. Salah satu panduan perilaku harmonis adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan kerjasama yang sinergi antar anggota tim saat memberikan pelayanan, melalui pembagian tugas yang jelas, sehingga
Pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien. Loyal. Pengertiannya ialah loyal atau loyalitas yang bermakna pada kesetiaan atau kepatuhan. Dalam hal ini, loyalitas dari ASN ditujukan dari sikap dan perilaku yang memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Pada prakteknya, penerapannya di instansi saya bekerja dapat berupa jika masih ada pasien saat jam kerja sudah selesai, kami akan tetap melayani pasien tersebut sampai kebutuhan pasien tersebut terlayani. Adaptif. Adaptif merupakan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Penerapannya di lingkungan kerja yaitu menciptakan inovasi pelayanan yang dapat mempermudah masyarakat dan melakukan digitalisasi pelayanan publik seperti di era pandemi COVID-19 ini, masyarakat dapat menggunakan via online seperti WhatsApp, email, dan lainnya dalam hal kontak digitalisasi pelayanan yang sebelumnya sudah disosialisasikan agar dapat mempermudah dan memuaskan masyarakat. Sikap kolaboratif ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam world of government, menjadi sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan ataupun pelayanan publik. Pada penerapan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, banyak sekali kegiatan-kegiatan kolaboratif dalam hal pembangunan infrastruktur, seperti jaringan fiber optik atau FO di kawasan komplek perkantoran Rantau Baru, Smart City, pembangunan tower telekomunikasi, dan lain-lain. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak, baik dari bupati, sekretaris daerah, ataupun kepala dinas atau SKPD, agar tercipta kerjasama yang sinergis guna membangun dan memajukan Kabupaten Tapin agar bisa bersaing dengan kabupaten lainnya di wilayah Kalimantan Selatan. Berikut tadi adalah penyampaian video kolaboratif mengenai budaya core value ASN berakhlak dari kelompok 2 subkelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.